Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Rudius yang melihat tubuh Roxy yang terluka. Jantung Rudius mulai berdebar karena Rudius mulai terbayang dengan sosok ayahnya yang telah menyelamatkan Rudius dari terkama naga di masa lalu. Mengingat itu, Rudius yang panik kemudian berharap bahwa apa yang terjadi di depannya hanyalah sebuah mimpi saja. Tetapi tak berselang lama, Roxy yang tergeletak tiba-tiba menyuruh Rudius untuk tetap tenang. Karena meskipun dia terkena tebasan Randolph, namun dia masihlah hidup. Melihat itu, Rudius pun mulai tenang, dan Roxy mulai merapalkan sihir penyembuh untuk menyembuhkan lukanya. Sementara Randolph yang melihat itu nampak terlihat cukup heran, dan dia mengatakan bahwa serangannya seharusnya bisa memberikan luka fatal pada tubuh Roxy. Mendengar itu, Rudius pun langsung melihat ke arah Randolph dengan tatapan marah dan akan memulai kembali pertarungan mereka. Tetapi di saat Rudius akan melakukan itu, tiba-tiba kalung dan cincin sihir yang dipakai Roxy hancur berkeping-keping. Kalung dan cincin itu adalah alat sihir yang berfungsi untuk mengalihkan luka fatal pemiliknya ke dalam kalung dan cincin itu sendiri. Menyadari itu, tubuh Rudius kemudian mulai menggigil dan Rudius yakin bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Randolph kali ini. Bahkan jika mereka sekarang tetap mencoba untuk menyerang, hasilnya akan sama saja seperti sebelumnya. Dan karena kali ini tidak ada kalung dan cincin sihir yang melindungi Roxy, maka mereka tidak akan mempunyai kesempatan lagi jika mereka gagal. Menyadari ini, Rudius kemudian meminta Sanoba untuk mundur terlebih dahulu untuk mengambil armor versi satunya terlebih dahulu. Tetapi di saat Sanoba mulai mundur, Randolph kemudian mulai memprovokasi Rudius dan yang lainnya, yang mana hal itu membuat mereka menjadi bingung untuk melakukan tindakan. Meskipun begitu, Rudius yang menyadari situasi saat ini merasa yakin bahwa mereka masih tidak akan bisa mengalahkan Randolph. Tetapi Sanoba yang termakan oleh provokasi itu langsung bergerak maju dan menyerang Randolph dengan sekuat tenaga. Lihat kejadian itu, perlahan waktu terlihat seperti melambat dan Rudius melihat tebasan Dewa Kematian langsung mengenai Sanoba yang menghancurkan armor serta melempar Sanoba hingga menghantam langit-langit istana. Melihat itu, Rudius dengan panik langsung menghampiri Sanoba. Meskipun terbuat dari plat besi, armor Sanoba benar-benar hancur. Tetapi untungnya tidak ada luka tebasan pada tubuh Sanoba. Yang ada hanyalah luka lebam yang membekas pada tubuhnya. Tak salah lagi, Rudius yakin bahwa itu adalah teknik pedang rahasia Pulverizing Armor Slash milik Dewa Kematian. Setelah menambah Sanoba, perlahan Randolph mulai tersenyum dan sambil menyarungkan pedangnya, Randolph mengatakan bahwa dia tidak menyangka daging Sanoba begitu keras dan dia mungkin akan menggunakan sihir api untuk serangan selanjutnya. Mengingat berdasarkan apa yang dikatakan Pex, kelemahan seorang Miko adalah sihir api. Perlahan, Sanoba yang terbaring kemudian mulai bangkit. Roxy dan Rudius kemudian juga mulai melakukan hal yang sama, karena nampaknya Sanoba akan terus bertarung hingga dia mati. Dan meskipun Randolph kali ini hanya berdiri tanpa menggunakan pedang dan sihir, Rudius yakin bahwa Randolph masih belum menggunakan semua kartu rahasianya. Dan karena itulah, Rudius terus mencoba untuk meyakinkan Sanoba untuk mundur terlebih dahulu. Dan Sanoba yang sekarang sudah mulai menyadari bahwa tidak ada kemungkinan menang, akhirnya mulai menuruti Rudius. Dan mereka perlahan mulai mundur. Namun anehnya, Randolph sama sekali tidak mencoba untuk menghentikan mereka. Melihat itu, Rudius ingin memastikan tujuan Randolph, kemudian bertanya tentang apa yang itu kami perintahkan kepada Randolph. Namun ternyata Randolph malah mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu dengan Hitogami. Dan Randolph bisa tahu mengenai Hitogami hanya karena kenalannya pernah bertemu dengan Hitogami dan memberitahunya mengenai semua itu. Mendengar itu, Rudius pun menjadi kaget karena Randolph ternyata bukanlah bidak dari Hitogami. Karena Randolph bukanlah bidak Hitogami dan ternyata dia malah sangat mendukung Pex dan juga Benedict dengan alasan bahwa hanya merekalah yang memuji masakan buatan Randolph. Dan juga alasan mengapa Randolph tidak membiarkan Rudius dan yang lainnya untuk masuk hanyalah karena Pex saat ini sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan Benedict.
Dengan kata lain, pertarungan ini terjadi hanya akibat kesalahpahaman, dan Rudius tidak menyangka bahwa pertarungan akan berakhir seperti ini. Dan lalu, karena ritual mantap-mantap Pax sudah berakhir, Randall kemudian mengizinkan Rudius dan yang lainnya untuk memasuki kamar Pax. Meskipun masih waspada akan kemungkinan jebakan, Rudius, Zanoba, dan Roxy kemudian mulai masuk ke dalam kamar Pax. Kamar raja adalah kamar yang sangat mewah dengan banyak lukisan serta dekorasi yang indah yang mengelilingi ruangan itu. Dan saat ini di atas kasur berukuran 5x5 meter terdapat seorang gadis tertidur yang saat ini terbungkus oleh selimut dengan pakaian yang berserakan di sekitarnya. Selain itu, Rudius juga mencium cairan aroma cinta yang biasanya ditumpahkan oleh pria dan wanita ketika mereka sedang melakukan ritual mantap-mantap. Yang mana hal itu membuat Rudius berpikir bahwa dia tidak menyangka Pax akan benar-benar melakukan hal itu di situasi seperti ini. Meskipun sebenarnya Rudius juga tahu perasaan Pax saat ini, karena di saat Rudius merasa stres akibat kematian Paul, hanya ritual mantap-mantap bersama Roxy lah yang telah menyelamatkannya dari kegalauan pada waktu itu. Dan lalu setelah Rudius dan yang lainnya masuk, Pax kemudian mulai berjalan ke balkon hanya mengenakan celana pendeknya saja. Dan Pax mulai mengatakan apakah dia terlalu berisik hingga membuat kakaknya datang ke sini. Mendengar itu, Zanoba kemudian mengatakan bahwa dia datang ke sini karena dia ingin membantu Pax meninggalkan istana ini dan pergi ke Benteng Karon untuk menyusun rencana menyerang balik para pemberontak itu. Menanggapi itu, Pax kemudian mengatakan bahwa Zanoba hanya berbicara omong kosong saja. Selama ini, Pax sudah bekerja keras. Di masa lalu, Pax memang sudah membuat kondisi kerajaan menjadi tidak stabil akibat kudeta yang dia lakukan. Tetapi setelah itu, Pax sudah mulai mengganti menteri-menteri licik dengan orang-orang yang lebih berkompeten supaya bisa merubah masa depan dari kerajaan Chiron. Bahkan, Pax juga merelakan kebenciannya kepada Zanoba karena Pax membutuhkan kekuatan Miko milik Zanoba untuk membangun kerajaan menjadi lebih baik lagi. Tetapi apa yang Pax dapatkan ternyata hanyalah pemberontakan. Dan saat ini terdapat banyak pemberontak yang mengepung istana. Bahkan api yang dinyalakan oleh para pedagang dan petualang yang berada di luar benteng berubah seperti seolah-olah mereka adalah pasukan pemberontak yang menginginkan Pax untuk mati. Selain itu, meskipun memiliki banyak pasukan kerajaan, namun mereka tidak mencoba untuk mendobrak benteng dan menghentikan para pemberontak. Yang mana semua hal itulah kemudian membuat Pax berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mendukung Pax sebagai raja di kerajaan ini. Mendengar itu, Zanoba kemudian mencoba untuk menenangkan Pax dengan mengatakan bahwa saat ini masih ada orang-orang yang percaya kepada Pax. Tetapi Pax kemudian membantah ucapan Zanoba itu bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang mendukungnya, dan juga Rudius dan Roxy yang datang ke sini bukanlah untuknya, melainkan mereka ke sini karena bertujuan untuk mengawal Zanoba saja. Pax terus mengomel dan mengatakan bahwa meskipun dia sudah berusaha sangat keras, namun tidak ada seorang pun yang mengakuinya. Bahkan dalam omelannya itu, Pax kemudian juga menunjuk ke arah Roxy dan mengatakan bahwa ketika masih kecil, Pax telah belajar dengan sangat rajin. Dan ketika dia ingin mendapatkan pujian karena berhasil menggunakan sihir tingkat menengah, namun Roxy yang pada saat itu adalah gurunya malah merespon seperti dia bosan dengan apa yang telah dicapai oleh Pax. Awalnya, Pax sangat menghormati Roxy karena dia adalah satu-satunya guru di kerajaan Chiron yang mau mengajarinya. Tetapi meskipun Pax sudah berusaha yang terbaik untuk mendapatkan perhatian Roxy, namun Roxy terlihat meremehkan Pax, yang mana hal itu telah membuat Pax menjadi sakit hati. Bahkan ketika Pax berhenti belajar sihir, Roxy malah pergi dari kerajaan begitu saja, seolah-olah seperti dia sudah muak dengan segalanya. Mata Pax mulai berkaca-kaca, dan Pax juga mulai menjambak rambutnya ketika mengatakan semua itu. Sementara Roxy yang merasa bersalah terlihat ingin menjelaskan alasan mengapa dia melakukan itu di masa lalu. Tetapi sebelum Roxy mengatakan apapun, Pax langsung menyuruhnya untuk diam. Berbeda dengan Rudius yang mendapatkan perhatian, meskipun dia melakukan kesalahan, Pax tidak pernah dihargai meskipun dia sudah meraih pencapaian. Dan lalu, meskipun kerajaan Raja Naga sudah membantu Pax menjadi raja kerajaan Chiron, namun tak seorang pun di kerajaan ini telah mengakuinya sebagai raja. Malahan, ternyata banyak orang yang membela pangeran ke-11 yang saat ini masih belum jelas hubungan darahnya dengan raja sebelumnya. Tak lama setelah mengatakan semua itu, air mata Pax mulai mengalir, dan dia mengatakan hanya Benedict lah yang telah mencintainya dengan tulus.
Pax lalu juga bertanya ke Sanoba tentang apa yang seharusnya dia lakukan saat ini. Yang mana hal itu dijawab oleh Sanoba bahwa saat ini mereka hanya perlu untuk meredam kudeta dan lalu mengalahkan Jet beserta seluruh pasukannya. Namun meskipun begitu, Pax mengatakan bahwa meskipun dia melakukan itu, hal itu hanya akan berakhir dengan melakukan kesalahan yang sama lagi, yang mana akan memunculkan pemberontakan lainnya di masa depan. Pax yang sudah terlihat sangat pasrah kemudian memanggil Randolph yang berjaga di belakang Rudius. Dan Pax kemudian menyuruhnya untuk melaksanakan perintahnya yang sebelumnya. Dan tak lama setelah Pax mengatakan itu, Pax tiba-tiba melompat dari atas balkon. Melihat itu, Sanoba yang panik langsung berlari dan ikut melompat juga. Namun meskipun begitu, Sanoba masih tidak sempat untuk menggapainya. Dan Pax akhirnya pun mati setelah terjatuh. Melihat itu, Rudius kemudian bergegas untuk menuju ke halaman istana, dan di sana sudah ada Sanoba yang saat ini sedang memeluk jasad milik Pax. Sanoba masih mencoba meminta Rudius untuk menyembuhkan Pax, namun hal itu tidaklah mungkin karena Pax sudah mati. Dan Rudius tidak menyangka sama sekali bahwa Pax akan melompat dari balkon yang terletak di lantai 5. Dan kemungkinan Pax melakukan itu akibat depresinya karena dia berpikir dia telah gagal menjadi seorang raja. Sanoba sudah berusaha sebaik mungkin, namun Pax ternyata masih belum memahami usaha dari Sanoba. Kemudian setelah beberapa saat terdiam, Sanoba kemudian bertanya ke Rudius apakah kematian Pax juga merupakan ulah dari Hitogami. Mendengar itu, Rudius kemudian mengatakan bahwa dia tidak tahu, tetapi ada kemungkinan hal itu bisa terjadi. Dan setelah merenung sebentar, Rudius kemudian menyadari bahwa target Hitogami kali ini bukanlah dirinya, melainkan adalah Pax. Hitogami tahu bahwa Pax akan melakukan bunuh diri jika dia tertekan secara mental. Dengan kata lain, rencana Hitogami saat ini telah berhasil. Kemudian setelah meletakkan jasad Pax, Sanoba kemudian mengajak Rudius untuk segera pulang. Awalnya Rudius berniat untuk mengkremasi tubuh Pax untuk memberikan penghormatan terakhir. Tapi Sanoba menghentikan Rudius karena pengkudeta tidak akan berhenti sampai mereka melihat jasad Pax secara langsung. Yang mana hal itulah yang kemudian membuat Rudius hanya membersihkan jasad Pax saja dan kemudian membawanya lagi ke lantai 5 istana. Kemudian di dalam kamar raja, Roxy saat ini sudah selesai membantu Benedict untuk memakai baju dan juga mengemaskan beberapa pakaiannya ke dalam sebuah ransel. Dan lalu setelah melihat jasad Pax, Randolph mengatakan bahwa Pax telah memerintahkannya untuk membawa Benedict melarikan diri ke kerajaan Raja Naga. Dan nampaknya itu adalah wasiat terakhir dari Pax. Kemudian Rudius, Sanoba, Roxy, Randolph, dan Benedict dengan lelah pergi dari istana menggunakan lorong rahasia. Dan sesampainya mereka di gedung kincir air, Randolph nampak terkejut ketika melihat armor versi 1 milik Rudius. Dan dia mengatakan bahwa jika Rudius memakai itu sebelumnya, maka dia pasti akan mendapatkan masalah besar. Sebenarnya, di dalam pertempuran sebelumnya, Randolph sudah benar-benar terpojok akibat menggagalkan serangan Stone Cannon milik Rudius. Meskipun begitu, Rudius berpikir bahwa pertarungan sebelumnya tidak seharusnya terjadi karena mereka ternyata hanya salah paham saja. Di samping itu, Rudius kemudian bertanya ke Randolph tentang semua hal yang Randolph ketahui tentang Hitogami. Mendengar itu, Randolph kemudian mulai menceritakan semuanya, dan ternyata temannya dulu pernah menghadapi musuh yang kuat dengan bantuan Hitogami. Lawan temannya adalah Laples, dan teman Randolph mencuri armor Dewa Tempur atas saran Hitogami untuk menghadapi Laples. Tetapi pada akhirnya temannya itu malah gagal untuk melindungi tunangannya, dan pertarungannya melawan Laples berakhir dengan seri. Setelah mendengar cerita itu, Rudius kemudian bertanya tentang siapa nama dari temannya Randolph itu, yang ternyata tidak lain temannya Randolph adalah Raja Iblis Badigadi. Setelah percakapan Rudius dan Randolph selesai, Sanoba kemudian bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Randolph untuk kedepannya, yang mana hal itu dijawab oleh Randolph bahwa dia akan terus melindungi Benedict sampai dia melahirkan, dan lalu mengajari anaknya berbagai hal seperti ilmu pedang, pengetahuan, dan juga masakan. Dan ternyata Benedict selama ini sudah mengandung anak Pax, dan salah satu wasiat Pax adalah untuk membesarkan anaknya dengan penuh pujian, meskipun hal itu akan membuat anaknya tumbuh menjadi anak yang egois.
Selain itu, Sanoba kemudian bertanya tentang mengapa Randolph begitu setia kepada Pax, dan apakah itu karena perintah dari kerajaan Raja Naga. Menanggapi itu, Randolph lalu mengatakan bahwa hal itu hanya karena dia menyukai Pax saja. Dan lalu sebelum Randolph pergi, Randolph memperingati Rudius untuk tidak terlibat dengan Hitogami karena temannya itu mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan setelah dia berhubungan dengan Hitogami. Rudius tahu akan hal itu karena Rudius pernah menjadi bidaknya. Tapi meskipun begitu, Rudius tidak mengatakan hal itu kepada Randolph. Dan kemudian setelah berjabat tangan, Randolph dan Benedict akhirnya pun pergi. Sementara Rudy, Sanoba, dan Roxy mulai beristirahat di dalam gedung kincir air. Kemudian keesokan harinya, penghalang yang melindungi istana kerajaan sudah mulai melemah dan pasukan pemberontak akhirnya bisa menguasai istana itu. Rudius tidak tahu bagaimana cara kerja dari Absolute Void A milik Randolph, tetapi nampaknya efek penghalang yang dia ciptakan akan perlahan memudar setelah Randolph meninggalkan tempat yang dia lindungi. Kondisi saat ini, para prajurit kerajaan tidak tahu dengan apa yang terjadi, tetapi pasukan pemberontak mulai menyebarkan rumor bahwa pemerintahan raja yang bodoh sudah berakhir. Dan sekarang, para pemberontak sudah mulai membuka gerbang ibu kota lagi, yang mana hal itu kemudian membuat kota perlahan menjadi ramai lagi. Namun, hanya di alun-alun kota lah yang memiliki aura yang begitu suram, karena di sana adalah tempat di mana jasad Pax dipajang. Di tempat itu, tak ada yang memberikan penghormatan kepada Pax, dan Pax hanya dibiarkan tergeletak dengan luka bekas sayatan di sekitar pundaknya. Nampaknya, luka itu diberikan oleh pasukan pemberontak yang sengaja melakukan itu supaya seolah-olah mereka lah yang telah membunuh Pax. Dan tak lama setelah itu, propaganda yang dibuat oleh Jet mulai tersebar di kota, yang mengatakan bahwa raja yang zalim dan bodoh sudah digantikan dengan raja lain yang lebih baik. Rudius tidak terlalu paham dengan politik, tetapi menurutnya Pax saat ini belum lama menjadi raja, jadi kinerjanya sebagai raja masih belum diketahui. Yang mana hal itu membuat Rudius berpikir bahwa masih belum pantas untuk menyebut Pax sebagai raja yang zalim. Kemudian, meskipun sudah tersebar rumor buruk mengenai Pax, namun hanya ada sedikit orang yang melempari jasad Pax dengan batu. Hal itu mungkin karena Pax tidak dicintai dan juga tidak dibenci oleh rakyatnya sendiri. Melihat pemandangan jasad Pax yang diperlakukan seperti itu, Sanoba kemudian mulai gemetar dan tangannya juga mengepal dengan erat. Sementara Rudius yang ada di sampingnya juga merasa risih ketika melihat pemandangan itu juga. Dan saat ini Rudius berpikir bahwa seharusnya mereka tidak menyerahkan jasad Pax, karena hal itu membuat para pemberontak berpikir bahwa merekalah yang telah meraih kesuksesan besar. Selain itu, Rudius juga berpikir bahwa kejadian ini terjadi karena kegagalannya, karena tidak bisa menebak dan juga menghentikan Pax bunuh diri menggunakan sihirnya. Dan juga saat ini Sanoba yang berada di sebelah Rudius nampak terlihat begitu kehilangan atas kematian Pax. Melihat itu, Rudius tidak tahu apakah Sanoba bersedih karena kehilangan saudara atau mungkin ada sesuatu yang lain. Dan juga setelah pemberontakan, nampaknya tidak ada banyak orang yang menentang Pangeran ke-11 menjadi raja yang baru, meskipun dia hanya berumur 3 tahun. Dan kemungkinan terbesar urusan pemerintahan saat ini akan diserahkan kepada Jet terlebih dahulu. Setelah memikirkannya lagi, Rudius kemudian curiga bahwa Jet lah yang merupakan bidak Hitogami, mengingat perannya dalam proses pemberontakan ini. Tetapi meskipun begitu, Rudius sudah tidak mempunyai minat untuk membunuh Jet, karena meskipun Rudius melakukan itu sekarang, Pax masihlah tidak akan bisa kembali lagi. Dan juga kemungkinan besar Hitogami sudah membuang Jet, karena tujuannya sudah tercapai. Dan lalu setelah memikirkan semua hal itu, Rudius kemudian memutuskan untuk segera kembali ke kota Saria dan memberikan laporan kepada Orsted. Dan untuk Sanoba, ternyata Sanoba juga memutuskan untuk ikut dengan Rudius, tetapi dia ingin untuk bertemu dengan Ginger terlebih dahulu. Dan karena Rudius dan Sanoba masih lelah, mereka berdua kemudian memutuskan bahwa mereka akan menginap di ibu kota terlebih dahulu sebelum mereka pergi untuk menemui Ginger lagi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.